Nah, yang ditunggu-tunggu nih, album kenangan. So, daripada basa-basi lagi, yuk kita lihat video-video yang ada di album kenangan. Kekuatan dan sukacita. Tuhan bisa menjadikan. Shalom Jemaat GPD Kogo Permai. Apa kabarnya nih? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberkati, dan selalu diberikan kekuatan ya oleh Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan pujian dan juga renungan firman Tuhan. Semoga ini bisa memberikan kekuatan bagi jemaat semuanya ya.
yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur malam hari ini dimanapun keberadaan sedang jemaat Tuhan, semua anak-anak Tuhan. Kami percaya dalam pemeliharaan Allah. Tuhan tolong, sebentar kami akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua beri pendengaran yang baik, dan kami percaya kami akan diberkati lewat firman Tuhan. Kami terima berkat firman Tuhan yang penuh ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Saya yakin semua ada dalam pemeliharaan Allah. Mari kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Kita tahu dalam Alkitab hukum yang utama yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Dan saya yakin dan percaya ketika kita bisa mengasihi Allah, maka yang kedua juga kita mampu mengasihi sesama kita. Dan puji Tuhan, bukti dari kita mengasihi Allah yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 dikatakan yaitu salah satu bukti kita itu melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Allah, dan buah atau hasil dari ketika kita melakukan firman Allah, kita akan dikasih oleh Bapa dan Bapa akan menyatakan dirinya kepada kita. Dan saya juga teringat dalam firman Tuhan bahwa apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati, semua itu Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Allah. Jadi ada berkat-berkat tersendiri bagi kita, orang-orang yang mengasihi Allah. Dan bukti ketika kita mengasihi Allah yaitu kita melakukan perintah Allah. Kita lihat dari berbagai macam banyak perintah Allah, salah satunya itu tentang taat, ketaatan. Taat dibolak-balik seperti apapun juga tetap sama, yaitu taat. Nah, cuma yang menjadi perenungan buat kita semua yaitu ketika kita mau taat, ketika kita mau melakukan baik taat kepada Allah maupun taat kepada sesama kita, taat kepada atasan kita, ketika kita taat mungkin ketika terhadap teman kita, terhadap setiap peraturan-peraturan yang ada. Saya bersyukur COVID ini, saya yakin dan percaya semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Semua yang Tuhan buat itu mendatangkan kebaikan, dan salah satunya itu tentang bagaimana kita itu taat akan setiap apa yang sudah pemerintah anjurkan, karena itu pun mereka buat untuk kebaikan kita bersama. Dan inilah dengan adanya COVID ini juga kita belajar tidak hanya melihat dari segi negatifnya saja, mungkin ekonomi turun, tetapi
kita juga bisa melihat dari segi positifnya, bahwa bagaimana kita itu, ketaatan kita itu diuji. Ketika ketaatan kita itu, ketika kita tidak boleh keluar rumah kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, ketika tidak boleh kumpul-kumpul, mungkin sekalipun kita hadiahkan saudara kita, hadiahkan orang tetangga kita, tapi ketika taat seperti apapun yang diperintahkan, ketika kita mau melakukannya, ketika itu dibuat, itu pun mendatangkan kebaikan buat kita semua. Dan kita belajar bersama dari COVID ini bahwa COVID juga tidak hanya mendatangkan hal yang merugikan, tetapi ada segi positif dari COVID-19 ini. Dan yuk mari kita melihat, kita mau merenungkan apakah yang selama ini kita lakukan, kita melakukannya karena takut atau karena nggak enak, karena sungkan. Sungkan itu bagus, baik, tetapi jika berlebihan juga itu akan tidak baik. Karena sedikit-sedikit sungkan, sedikit-sedikit mau ini sungkan, itu ujung-ujungnya itu akan tidak baik. Dan kita lihat juga apakah kita melakukannya karena berlebihan, karena kita melakukannya itu karena terpaksa, atau modus, ada tujuan yang lain. Apakah yang menjadi dasar kita untuk kita taat, untuk kita mau melakukan apa yang mungkin atasan kita perintahkan, orang lain perintahkan kepada kita, minta tolong kepada kita, apa yang menjadi dasarnya, apa yang seharusnya menjadi dasarnya. Kalau kita lihat secara umum, ada orang yang melakukannya itu karena takut. Kalau contohnya, kalau nggak beribadah, aduh takut dihukum. Kalau nggak kasih perpuluhan, takut nggak diberkati, dan lain-lainnya. Contohnya Saul. Ketika Saul, apa yang menjadi bukan bagiannya untuk mempersembahkan korban, belum waktunya. Ketika Saul berperang melawan orang Filistin, kisahnya itu dalam 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 12. Mari kita baca sama-sama supaya kita juga lebih jelas. Kita baca dalam Alkitab kita masing-masing. 1 Samuel 13. Dikatakan di situ dengan perikop ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Di ayat yang dikatakan ayat 11, tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Nah, kita lihat ketidaktaatan Saul, apa yang bukan jadi bagiannya, bahkan belum waktunya untuk mempersembahkan korban, tetapi dia bawa karena dia takut, karena orang Filistin sudah datang menyerang dan rakyat yang ada di bawah pimpinan Saul meninggalkan Saul. Di situ Saul takut kalah karena dia sudah ditinggalkan oleh rakyatnya. Dia memberanikan diri untuk membawa persembahan kepada Tuhan, dan di situ ternyata itu bukan menjadi bagian Saul. Di situ Samuel marah besar. Apa yang tadinya Tuhan sudah siapkan buat Saul, tetapi karena ketidaktaatan Saul, apa yang terjadi? Saul tidak mendapatkan berkat yang akan dia terima. Dan kita lihat juga dalam 1 Samuel 15 ayat 24. Di situ ketika Saul melawan Amalek, Tuhan bilang tuntas semua, baik rakyatnya, baik rajanya, baik semua apa yang ada pada orang Amalek, hewan-hewannya, Tuhan bilang tuntas semua. Tetapi apa yang Daud lakukan dan rakyatnya? Dengan alasan, Tuhan, ini mau dipersembahkan buat Tuhan kok, ini buat dikasih buat Tuhan kok, ini kami bawa yang bagus-bagus aja, yang jelek-jelek yang gak berfungsi, gak bermanfaat, kami udah tuntas. Padahal yang Tuhan suruh, Tuhan bilang tuntaskan semuanya.
bukan yang tidak bermanfaat. Kalau kita lihat kejam banget ya, Daud yang gak bermanfaat, yang gak berguna, dia tumpas. Giliran yang bagus-bagus, sekalipun dengan tujuannya buat dipersembahkan kepada Tuhan, dia bawa. Padahal Tuhan bilang, suruh tuntaskan semua, bunuh semua. Dan disitu dikatakan bahwa kita lihat dulu dalam 1 Samuel 15 supaya lebih jelas. 1 Samuel 15 ayat 9 dan ayat 9 dikatakan, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan agak dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Ayat 15, jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Nah, dengan alasan kami mau bawa kok buat Tuhan, kami mempersembahkan buat Tuhan, sekalipun dengan alasan buat dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi kalau Tuhan bilang tuntas semua dan kalau itu Tuhan tidak suruh, jangan pernah lakukan. Nah, sehingga dikatakan di ayat 24, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Di sini Saul menjadi seorang pemimpin ketika dia diserang, ketika dia, yang tadi kita lihat, rakyat mulai meninggalkan dia memberanikan diri mempersembahkan korban yang sebelum waktunya. Dan yang kedua lagi ini dia bilang, Tuhan bilang tuntaskan semua, tetapi karena rakyat mendesak, ayo ini kan bagus kita mau persembahkan buat Tuhan. Padahal kalau Tuhan bilang tuntaskan semua, harus dituntaskan. Kalau Tuhan tidak suruh, jangan berani melangkah, jangan berani mengambil keputusan. Nah, kita lihat di sini, itu ketidaktaatan Saul, itu segi negatifnya Saul, tetapi ada segi positifnya Saul. Saul adalah orang yang pertama-tama membangun mezbah buat Tuhan, orang yang melarang untuk memakan darah. Di situ ada ya dalam Alkitab, dan saya tidak sempat jelaskannya. Kita lihat juga Saul ini adalah raja yang dipilih manusia. Secara fisik oke, tinggi besar, berisi, secara kemampuan juga dia adalah seorang yang jago berperang. Tetapi kita lihat itu adalah pilihan manusia, dan sampai akhirnya apa? Dia mengecewakan Tuhan. Pelajaran secara pribadi yang bisa kita ambil, yaitu ketika kita dipercayakan oleh manusia, dipercayakan apapun itu, kita mau mempergunakan sebaik mungkin, bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi mari ketika apapun yang dipercayakan kepada kita, kita mau lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita lihat Daud, orang yang tidak masuk dalam hitungan, diabaikan, dianggap tidak bisa, tidak memiliki kemampuan apa-apa, tetapi Tuhan membuktikan lewat Daud bahwa Tuhan ini adil nih, bahwa Tuhan ini maha kuasa. Tuhan itu bisa bekerja lewat siapa aja, lewat orang-orang yang mau diajak kerjasama. Nah, di situ kita lihat bahwa nanti kita akan pelajari bersama antara Saul dengan Daud ini. Dan kita lihat dulu, tadi dasar yang pertama itu karena takut, dan yang kedua, dasar apakah yang biasanya orang lakukan ketika dia mau taat, baik terhadap Tuhan dan juga taat terhadap sesama, terhadap atasan. Kita lihat karena enggak enak. Dia teman dekat saya nih, kalau saya enggak bantu, kalau saya enggak tolong, kalau saya enggak lakuin apa yang dia bilang, aduh saya enggak enak. Dia karena atasan saya, karena dia udah buat ini, buat ini. Nah, itu yang kedua. Kita lihat karena modus, ada tujuan lain. Intinya tidak tulus. Ada udang di balik batu. Contohnya Yudas Iskariot, dia mendekati Tuhan bahkan dengan ciuman, padahal dia mau menyerahkan Yesus kepada tentara Romawi. Dan contoh juga yang lain yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin ingin dapat pujian, atau mungkin kita rajin beribadah supaya ketemu si A, ataupun kita melakukan ini itu supaya ada tujuan yang lain-lain, tujuan secara pribadi.
Padahal Tuhan mau, dalam Kolose juga dibilang, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kita lihat dasar yang biasanya orang lakukan, mau taat itu, mau melakukan itu karena terpaksa. Aduh, nggak ada pilihan lain nih, mau nggak mau nih harus lakukan, mau nggak mau nih harus begini. Contohnya bangsa Israel melakukan dengan bersungut-sungut karena terpaksa, karena nggak ada pilihan lain. Nah, kita lihat seharusnya itu dengan dasar apa sih kita itu mau taat, kita mau melakukan apa yang Allah perintahkan, ataupun apa yang atasan kita lakukan, atau apa yang kita lakukan terhadap sesama kita itu, yang menjadi dasarnya itu harus sebenarnya dalam Alkitab apa yang menjadi dasarnya. Yuk kita lihat dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 dikatakan di situ tentang Daud. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Dikatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saya yakin dan percaya ada sesuatu yang mendorong Daud sehingga Daud itu mau melakukan kehendak Tuhan. Daud mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita lihat dalam tulisan-tulisannya bagaimana ungkapan-ungkapan Daud di dalam Mazmur 84 ayat 2 sampai 3, bahwa betapa kasihnya Daud kepada Tuhan itu sehingga dia itu punya kerinduan buat tinggal dalam hadirat Tuhan itu begitu besar. Dan bagaimana tulisan-tulisan Daud juga yang diungkapkan, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada di tempat lain, jiwaku hancur merindukan pelataran-pelataran Allah. Dan kita lihat juga bahwa bagaimana Daud sebelum menjadi raja, sebelum dipercayakan Tuhan untuk menjadi raja, dia juga telah dipersiapkan. Dia sekalipun orang yang tidak termasuk dalam hitungan, orang yang dianggap remeh, diabaikan, tetapi saya yakin dan percaya Daud itu di padang itu nggak cuma diam aja. Dia menjaga kambing domba yang hanya 2 ekor, kambing domba bapaknya, tetapi dia nggak hanya menjaga ketika ada celaka, pasti dia juga merawat, dan dia juga memberikan terbaik buat kambing dombanya. Bahkan ketika dia mengawasi kambing dombanya, dia juga adalah seorang pemuji, seorang penyembah. Kita lihat dalam Mazmur bagaimana ungkapan-ungkapannya terhadap Tuhan, tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan di situ dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa Daud itu melakukan itu karena dia mengasihi Allah. Jadi kita itu mau taat, kita mau melakukan perintah Allah, baik terhadap sesama kita juga, yaitu karena kita mengasihi Allah. Dan ketika kita bisa mengasihi Allah, ketika kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kekuatan kita, kita juga mampu mengasihi sesama kita. Nah, oleh sebab itu, yang menjadi dasarnya ketika kita mau melakukan apa yang Allah perintahkan, melakukan perintah, rajin beribadah, melakukan kebenaran firman Tuhan, baik melakukan apa yang seharusnya juga kita lakukan, itu bukan karena takut, bukan karena gak enak, bukan karena tadi modus, ada tujuan lain, intinya gak tulus, atau karena juga terpaksa, apalagi terpaksa dengan bersungut-sungut, tetapi harus yaitu karena mengasihi Allah. Mari dasari segala apa yang kita buat, kita lakukan itu karena kita mengasihi Allah, sehingga apa yang kita lakukan terhadap sesama kita juga kita melakukan bukan karena terpaksa, karena tidak enak, karena modus, tetapi karena kita mengasihi Allah. Haleluya. Itu dasar yang pertama. Dasar yang kedua yaitu kita lihat harusnya dasar seperti apa sih? Yaitu karena kita beriman, kita percaya bahwa segala apa yang Tuhan buat itu, yang kita buat untuk Tuhan itu gak pernah sia-sia. Mungkin sekalipun belum kelihatan, tetapi ada sesuatu yang Tuhan sementara kerjakan buat kita, orang yang mengasihi Allah, karena Allah itu maha kuasa. Bahwa kita percaya
Tuhan itu maha kuasa, Tuhan mampu melakukan hal-hal yang di luar pikiran kita. Contohnya Abraham dan Nuh. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 saya akan bacakan buat kita semua. Ibrani 11. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan, luar biasa Tuhan. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Di situ Abraham beriman, percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Tuhan, sekalipun Tuhan suruh mempersembahkan Ishak, Ishak merupakan perjanjian Allah dengan Abraham, tetapi Abraham tidak bersungut-sungut, Abraham tidak banyak tanya, Abraham tetap mau melakukan. Dan karena dia beriman, karena dia percaya Tuhan itu maha kuasa. Dan kita lihat apa di situ, apa yang Abraham lakukan kepada Tuhan, Tuhan perhitungkan. Kepercayaan Abraham Tuhan perhitungkan. Dan kita lihat juga ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bata untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, kita lihat juga Nuh, dia taat, dia mau melakukannya karena dia beriman, percaya bahwa Tuhan mampu menyelamatkan keluarganya. Puji Tuhan, mari kita dasari segala sesuatu itu apa yang kita buat, kita lakukan firman Tuhan, kita lakukan apa yang kita buat juga terhadap sesama kita. Yang pertama, karena kita mengasihi Allah, dan yang kedua, karena kita beriman, percaya segala sesuatu yang kita buat itu tidak akan pernah sia-sia. Kita buat Tuhan, kita lakukan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Roh Kudus berikan roh hikmat pengertian kepada kami pribadi lepas pribadi yang mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang sendiri yang membukakan pengertian kepada kami, untuk kami dapat mengerti setiap firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami bisa taat, karena kami mengasihi Allah. Kami mau melakukan segala sesuatu itu karena kami mengasihi Allah, karena kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami lakukan untuk Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang hidup. Kami terima berkat firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Oke, terima kasih deh Bapak Ibu sudah menyaksikan, tetap setia menyaksikan pujian dan firman Tuhan setiap hari. Kalau Bapak Ibu tidak sempat dengan jam yang ditentukan, boleh buka ya di waktu-waktu yang Bapak Ibu memang punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih, tetap setia dan doakan agar budget ini tetap terus berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.